Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 9 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuli Terhadap Nasihat. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 3 ayat 18 sampai dengan ke-19 sampai ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang yang rendah hati, dimulai dari sebuah kemampuan untuk menerima nasihat dengan terbuka dan dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah catatan dalam Lukas pasal 3 ayat 18 sampai ke-20. Di sini kita bertemu dengan sebuah peristiwa sesosok pribadi orang yang berkuasa yang bernama Herodes, yang punya telinga namun tuli terhadap nasihat. Bagaimana dikatakan tuli terhadap nasihat? Yohanes memberikan teguran. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Herodias adalah istri yang diambil oleh Herodes dengan cara menikahi masih dalam saudara sepupunya sendiri, masih dalam lingkaran, dan itu ditegur. Tentu kita tahu dengan jelas secara kedokteran menikah dengan orang yang masih ada hubungan darah itu akan menimbulkan sesungguhnya kecacatan fisik yang bisa terjadi. Mari kita akan lihat sendiri, belajar, kita boleh bertanya kepada dokter yang kita ketahui, dan itu menjadi sebuah aturan. Aturan baik secara budaya, aturan secara kemudian juga kesehatan, tentunya juga firman Tuhan juga memberikan arahan kepada hal tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Yohanes memberikan teguran. Dan kita melihat setelah ditegur seperti demikian, bahwa Herodes sendiri mengakui Yohanes adalah orang yang benar, sehingga sewaktu Herodes itu akan memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dia merasa dan dia berkata, orang ini benar, orang ini saleh, tidak ada kesalahan. Namun dia takut dengan tekanan daripada orang banyak, dan juga karena itu permintaan daripada istrinya sendiri yang bernama Herodias. Tidak hanya Herodes, Herodias, dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Mereka punya telinga namun tidak mendengar, atau dengan kata lain tuli terhadap nasihat. Sahabat seperjalanan, suatu kita mengasuh anak-anak kita, kita punya keturunan anak dan cucu kita. Apa yang membanggakan kita yaitu tatkala anak-anak itu dibimbing, diarahkan, dipimpin untuk memasuki sebuah kehidupan yang baik, benar untuk masa depan dan kebaikan mereka. Tapi mereka tuli terhadap nasihat. Mereka melawan. Tatkala disuruh A, dia melakukan B. Tatkala suruh belok ke kiri, dia belok ke kanan. Sementara para orang tua, apalagi Yohanes, sebagai rasul yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai nabi di dalam perjanjian baru dan sebagai rasul, dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan seyogianya Herodes mengakui bahwa di atas dirinya sebagai orang raja ada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menjadikan manusia, yang memberkati manusia, dan juga yang bisa menghukum manusia kalau kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata pada bagian ini, Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Kita tahu dengan jelas seseorang kalau sudah terlalu kaya, terlalu berkedudukan, terlalu berpengaruh, apalagi termasuk orang yang terlalu pandai, maka orang makin pandai biasanya makin sulit mendapat nasihat. Orang yang semakin punya kedudukan tinggi makin sulit dia turun ke bawah. Semakin sulit dia membuka telinganya untuk mendengarkan nasihat. Dan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hidup saya. Saya pimpinan, saya raja, saya atasanmu. Kalau kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan seperti demikian, kita pun tidak berdaya. Karena mereka punya power, mereka punya uang, mereka punya kekuasaan. Hukum pun bisa dijual belikan oleh yang bersangkutan. Kalau kita kemudian melawan, habislah kita.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam semua peristiwa ini? Yaitu adalah satu pribadi yang tuli terhadap nasihat. Mari kita belajar bahwa mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, semua orang bisa. Tetapi tatkala kita melakukan sebuah kesalahan, lalu ada orang yang menasihati kita. Bahkan setiap orang itu adalah guru untuk kehidupan kita. Orang jahat pun adalah guru. Orang berbuat jahat itu memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Itu perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan. Tatkala ada orang melakukan perbuatan baik, perbuatan yang mulia, perbuatan yang indah, maka itu juga menjadi sebuah pelajaran agar kita kemudian mengikuti teladan daripada kebaikan yang dilakukan. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang di dalamnya semuanya berisi tentang nasihat-nasihat dari peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama. Jatuhan orang-orang yang salah jalan, ketaatan dan kesetiaan orang-orang yang ada di dalam Alkitab, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, seluruh isi Alkitab berbicara tentang nasihat, berbicara tentang pelajaran hidup. Apakah kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, punya kerendah hatian, atau kita menolak Tuhan dan kita tidak mau diajar, tidak mau dinasihatin oleh siapapun juga? Kalau berbicara tentang sekolah, sekolah kita anggap hanya untuk mereka yang masih sekolah. Tapi setelah kita lulus, kita tidak perlu sekolah. Namun sesungguhnya, sampai kita mati, kita adalah murid. Sampai kita mati, kita adalah pembelajar yang harus terus belajar memperbaiki diri. Hanya Tuhan yang tidak perlu belajar, karena Allah adalah maha sempurna. Di dalam dirinya sudah terdapat segala sesuatu yang terbaik. Namun kita manusia berdosa. Kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang serba segala. Banyak hal kita tidak tahu, banyak hal kita tidak sanggup, banyak hal kita tidak mampu. Mendapatkan nasihat akan membuat kita menjadi orang-orang yang terus menjadi berkembang, membuka diri untuk terus semakin maju, membuka diri untuk terus semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan, sehingga orang yang terampil untuk menangkap nasihat, mendengarkannya, lalu kemudian mengubah kehidupan yang buruk menjadi lebih baik. Maka sesungguhnya nasihat itu berkat, sekalipun tidak menyenangkan. Karena sikap ego kita, sikap hati yang keras, keberdosaan yang mengakibatkan kita seringkali menjadi orang-orang yang mengabaikan nasihat. Allah memberikan nasihat, Allah memberikan firman, baik lewat Alkitab, namun terkadang juga oleh peristiwa kehidupan yang terjadi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Siapapun orangnya, sesungguhnya setiap peristiwa apa yang kita lihat, setiap nasihat yang kita dengar, itu adalah kebaikan yang kita harus syukuri. Itu adalah berkat Tuhan. Sedikit orang kalau tidak punya pemahaman iman yang baik dan bertumbuh, bahwa nasihat itu adalah berkat, teguran itu adalah berkat, kritikan juga adalah sebuah pembelajaran yang menjadi cermin untuk kita. Marilah kita menjadi orang yang tidak tuli terhadap nasihat, tetapi punya kerendah hatian, yang telinganya selalu terbuka kepada pengajaran yang Tuhan sediakan lewat firman Tuhan, lewat orang-orang sekitar, lewat peristiwa kehidupan. Jadilah orang yang bertumbuh, jadilah orang yang rendah hati, jangan jadi orang yang bebal, keras kepala, menutup telinganya terhadap segala nasihat-nasihat yang baik. Di dalam peristiwa ini contohnya adalah Herodes dan Herodias. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.